Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nur Hafifah, kuliah di STI Stanbi Bandung, jurusan Manajemen Bisnis, NPM 10120298, kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi akuntansi manajemen. Nah, ini adalah materi yang nanti saya akan bahas, yaitu tentang biaya kualitas dan produktivitas. Yuk simak bareng-bareng biar teman-teman bisa mengerti. Apa sih itu biaya kualitas? Biaya kualitas menurut para ahli, yaitu Joseph M. Burhan, menjelaskan biaya kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan, atau dengan kata lain, suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh penggunaannya. Dengan kata lain, jadi kesimpulannya, biaya kualitas adalah biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Kemudian kelompok biaya kualitas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada biaya penilaian, yang kedua ada biaya pencegahan, yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yang terakhir ada biaya kualitas eksternal yang mencakup biaya penilaian. Contohnya seperti inspeksi dan pengujian bahan, inspeksi dan pengemasan, dan inspeksi dan pengujian peralatan. Kemudian hal-hal yang mencakup tentang biaya pencegahan, contohnya seperti perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, dan juga program pelatihan kualitas. Selanjutnya ada biaya kegagalan internal. Hal-hal yang mencakup biaya kegagalan internal, contohnya seperti bahan sisa, pengerjaan ulang, inspeksi ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain. Kemudian yang terakhir ada biaya kualitas eksternal. Ini mencakup contohnya seperti biaya penarikan produk, return, ketidakpuasan pelanggan, dan hilangnya pangsa pasar. Kemudian ada pengukuran biaya kualitas. Pengukuran biaya kualitas ini dapat dilihat dari data yang tersedia dalam catatan akuntansi perusahaan, namun ada juga biaya-biaya yang muncul akibat dari kualitas yang buruk, dan ini tidak termasuk catatan akuntansi perusahaan. Nah, ada beberapa metode pengukuran biaya kualitas tersembunyi. Yang pertama ada metode multiplier. Metode ini mengasumsikan bahwasannya biaya kegagalan total adalah perkalian dari beberapa kegagalan. Biaya kegagalan eksternal sama dengan K kurung buka biaya kegagalan total yang terukur kurung tutup, di mana K adalah efek pengganda. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar yang formal ini bertujuan untuk menilai pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan pangsa pasar, semisal melalui survei pelanggan dan wawancara dengan tenaga penjualan perusahaan. Kemudian ada metode fungsi kerugian kualitas lagu C. Metode ini mengasumsikan bahwasanya variasi dari suatu nilai target dalam suatu karakteristik kualitas dapat menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. Ini adalah rumus menggunakan metode Tabuchi. Adalah L kurung buka Y kurung tutup sama dengan K kurung buka Y dikurangi dengan T kurung tutup, di mana K adalah konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal, dan Y adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas, dan T adalah nilai target dari karakteristik kualitas. Nah, yang terakhir L adalah kerugian atas kualitas.
Kemudian selanjutnya ada optimalisasi biaya kualitas. Ini merupakan manajer yang bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan menentukan proporsinya di masing-masing kelompok biaya kualitas. Kemudian selanjutnya ada tentang produktivitas. Apa sih itu produktivitas? Produktivitas adalah hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai dengan waktu tertentu. Selanjutnya ada tentang pengukuran produktivitas. Yang pertama ada produktivitas parsial, yang kedua ada produktivitas tetap. Yang produktivitas parsial merupakan mengukur produktivitas untuk satu input pada suatu periode. Nah, rumusnya tuh ada rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Yang kedua, produktivitas tetap ini menggunakan profil input. Nah, yang kedua, menggunakan produktivitas dengan laba. Nah, ada juga hubungan antara kualitas dan produktivitas. Hubungan antara biaya kualitas dan produktivitas adalah meningkatkan biaya kualitas akan juga meningkatkan produktivitas. Peningkatan biaya kualitas juga ini tercermin dalam ukuran produktivitas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.